Sekarang ini tengah marak pinjaman online atau biasa disebut pinjol. Dan masalahnya pinjaman online ini ada beberapa diantaranya ilegal guys. Dan banyak yang menelan korban, banyak yang tidak bisa membayarnya karena banyak hal-hal yang mereka kurang ketahui. Para pelaku pinjol ilegal itu melakukan berbagai cara agar target mengajukan pinjaman secara online. Hati-hati guys, jangan langsung tergiur bunga rendah atau mudahnya mendapatkan pinjaman ya. Kita simak dulu penjelasannya. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan subscribe dan berikan komentar kalian di kolom komentar. Yuk, jumpa lagi Sobat Podcast bersama Mimin Freddy. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan kita semua dijauhkan dari masalah pandemi COVID-19 ini ya. Oke, baik, kita langsung aja seperti intro pembukaan tadi, bahwa sekarang ini lagi marak-maraknya pinjaman online. Dan masalahnya ada yang legal dan ada yang ilegal. Sangat sulit untuk membedakan untuk kaum awam guys, mana yang resmi, mana yang tidak resmi. Dan malam hari ini kita akan membahasnya supaya kalian semua atau kita semua dapat mengetahui jauh lebih banyak. Dan jika kalian menganggap konten ini cukup bermanfaat atau bermanfaat bagi banyak orang, silakan di-sharing ya. Oke, baik. Ketua Satgas Waspada Investasi Bapak Togam L. Tobing telah meminta masyarakat untuk selalu berhati-hati guys dengan pinjaman atau pinjol ilegal ini. Menurutnya pinjol ilegal ini mereka yang menyediakan jasa pinjam meminjam yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita dengar dengan istilah OJK. Nah, agar tidak terjerat pinjol ilegal, ternyata ada beberapa ciri-ciri pinjol ilegal yang harus diketahui oleh kalian guys. Melalui akun Instagramnya @ojkindonesia, Otoritas Pengawas Jasa Keuangan ini mengungkap 7 ciri pinjol ilegal. Oke, Sobat OJK, kehadiran fintech lending kini menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk masyarakat. Namun, kamu harus waspada ya dengan peminjaman online ilegal atau rentenir secara online yang dapat merugikan kamu atau siapa saja. Agar tidak salah pilih, kenali 7 ciri pinjol ilegal atau rentenir online pada postingan atau pada konten berikut ini. Jadi yang pertama, OJK mengatakan bahwa pinjol ilegal tersebut kerap melakukan penawaran melalui SMS atau spam di SMS ya. Jadi ciri-ciri pertamanya itu sering menggunakan SMS. Jadi kalau kalian mendapatkan nomor tersebut dari SMS, inilah salah satu cirinya guys. Dan yang kedua, fee sangat tinggi, bisa mencapai 40% dengan jumlah pinjamannya guys. Jadi di awal ini akan tersembunyi guys. Jadi mereka semacam apa ya katanya tidak mungkin langsung memberitahukan kepada kalian bahwa fee-nya itu sangat tinggi. Jadi dia akan menggunakan tanda petik tipu muslihat untuk mengelabui kalian sehingga kalian akan terperdaya dan akhirnya deal. Dan suatu saat pada saat kalian sudah deal, kalian akan baru mengetahui bahwa bunganya itu 40% bahkan bisa lebih. Baik, yang ketiga, suku bunga dan denda sangat tinggi, bisa mencapai 1-4 per hari. Kebayang ya guys, 1% sampai dengan 4% per hari untuk suku bunga. Wow, mengerikan sekali ya guys ya. Emang sih duitnya gampang.
Tapi ininya nih kalau sudah deal, Kemudian keempat, jangka waktu pelunasan sangat singkat, tidak sesuai kesepakatan guys. Jadi walaupun kalian di awal sudah deal nih setahun, secara mungkin sepihak, dia akan memajukannya sehingga kalian akan dilipat gandakan. Dan kelima, pinjol tersebut atau pinjaman online ilegal ini selalu meminta akses semua data ponsel seperti kontak kamu, foto, dan video yang akan digunakan untuk meneror kalian pada saat kalian tidak membayarnya atau one prestasi guys. Bahaya banget ya, dan biasanya foto-foto itu digunakan dibilanglah wanted apa. Itu ya, mungkin kalian punya pengalaman tentang pinjol ini, silahkan coret-coret di kolom komentar guys, supaya teman-teman yang mendengarkan ini mendapatkan banyak pengalaman. Dan yang keenam, pinjaman online ilegal melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, dan pelecehan. Wow, hati-hati guys. Manis di awal, di belakangnya habis. Ketujuh, pinjaman online ilegal tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas. Jadi ciri yang ketujuh ini sangat menonjol guys. Kalian bisa tahu kalau ditanya kantornya di mana, mereka tidak punya kantor. Mereka sebutin, kalau dicek tidak ada kantor. Dan layanan pengaduannya itu misalkan ya, salah satu bank swasta itu kan biasa tuh ada nomor pengaduannya atau yang lainnya tuh. Nah, ini tidak ada guys. Dan sejauh ini Satgas Waspada Investasi menyebut telah berupaya memberantas pinjaman online ilegal ini. Bapak Togam L. Tobing mengatakan pihaknya telah melakukan pemblokiran terhadap pinjol ilegal yang marak. Selain itu, terus melakukan tindakan preventif, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak terjebak pinjaman ilegal, kata beliau. Satgas Waspada Investasi melakukan penanganan pinjaman online ilegal, baik itu tindakan preventif, edukatif, sosialisasi kepada masyarakat, dan katanya nih kita berlanjut terus melakukan edukasi supaya tidak terjebak pinjaman online ilegal tersebut. Nah, makanya podcast radio malam hari ini juga salah satu mengedukatif nih. Aduh, susah amat. Mengedukasi bahwa memang hati-hati. Jadi kalau kalian menganggap konten ini sangat bermanfaat, silakan share ke teman kalian supaya mereka semua terhindar dari pinjaman online ilegal nih. Saat ini kita ada cyber patroli dari OJK nih guys ya. Kita setiap hari kita blokir tuh sistem-sistem pinjaman online, SMS, dan lain-lain. Tapi kemajuan teknologi ini kita blokir hari ini muncul, besok ditutup sini, muncul di sana. Yang baru ganti nama, yang ini menjadi tugas kita bersama, ujarnya. Jadi memang kemajuan teknologi ini membuat dilema ya. Di salah satu sisi berdampak bagus dan bisa juga digunakan negatif bagi sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian guys, podcast kita hari ini membahas tentang maraknya pinjaman online, dan kalian sudah mengetahui ciri-cirinya. Sangat berbahaya guys jika kalian masuk dalam jebakan Batman-nya. Dan pernah dibahas juga di podcast ini edisi sebelumnya cara menghindarinya. Kalian bisa cari di video-videonya atau mungkin ada di link, nanti kami sertakan di deskripsi. Jika kalian menganggap konten ini bermanfaat, silakan share, bagikan ke teman kalian guys. Seperti biasanya sebelum kami pamit, kami menunggu kalian di 089530945819 buat ngobrol-ngobrol aja atau diskusi. Apapun itu, mungkin kalian punya masalah yang tidak bisa dipecahkan, kita bisa sama-sama membahasnya di sini. Siapa tahu smart people subscriber yang ada di sini dapat membantu kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Dan juga mungkin kalian punya UMKM atau apapun itu kalian mau bicarakan di sini atau diangkat atau hobi komunitas kalian, kami tunggu ya. Baik, kami sangat membutuhkan dukungan support kalian guys untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Koreksi dan idenya silakan ditulis di kolom di bawah ya. Untuk kemajuan channel podcast ini, tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Jika tidak penting-penting banget guys, tidak perlu keluar. Kalau kalian harus keluar, gunakan masker dan jauhi kerumunan, patuhi protokol kesehatan karena traffic COVID sekarang ini. Kita doakan sama-sama supaya landai karena betul-betul sangat kewalahan tim dokter dan juga satgas ini. Dengan doa kita bersama-sama, semoga masalah ini dapat kita atasi. Sampai jumpa, God bless you all.